Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan tentang dasar-dasar CNN untuk klasifikasi teks yang di sini kita gunakan slide sepenuhnya. Saya ambil dari slide di mata kuliah yang ada di Stanford University. Di slide tersebut dibagi menjadi 4 bagian pengantar CNN. Ini yang pertama kita sudah bahas di video pertama. Kemudian untuk yang kedua yaitu CNN sederhana, satu layer untuk klasifikasi kalimat kita sudah bahas. Kemudian di sini kita insya Allah akan membahas tentang beberapa hal CNN ya, yang berkaitan dengan CNN, bunga rampai CNN. Ya, ini adalah slide yang kita gunakan. Kita sudah bahas untuk bagian pertama pengantar CNN untuk 2 dimensi, kemudian untuk 1 dimensi yaitu untuk teks ya. Kemudian juga untuk yang bagian kedua bagaimana CNN sederhana single layer digunakan untuk klasifikasi kalimat ya. Kemudian untuk yang berikutnya bagian ketiga ya, di sini jadi di kita ini adalah bagian ketiga ya, di sini. Ini bagian ketiga. Ini adalah bunga rampai. Di sini kita membahas hanya beberapa saja dari slide ini, tidak semua slide ya. Yang kita bahas yang pertama adalah bahwa ada beberapa pendekatan selain CNN yang pendekatan yang sangat sederhana dengan back of word itu juga bisa bagus untuk pembanding ya. Kemudian kita lihat ada RNN, yang RNN ini juga bagus untuk sequence, terutama untuk yang panjang, untuk artinya untuk bisa merefer untuk kata-kata yang jauh ada di depannya, misalkan seperti itu. Meskipun yang jadi kelemahan salah satunya adalah lebih lambat, RNN itu lebih lambat daripada misalkan CNN. Oke, kemudian yang sangat penting di sini adalah konsep gerbang, konsep gate. Yang konsep gerbang atau gate atau skipping di sini udah kita pernah bahas di LSTM ya, yang LSTM itu juga penyederhanaannya dengan katakanlah penyederhanaan dengan GRU, gated recurrent unit ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan vertically ya. Kalau LSTM itu adalah horizontally karena hidden layer recurrent ke kanan, ini adalah vertically. Jadi bagaimana kita menggunakan proses skip-nya, proses skipping di sini ya. Di sini kita lihat contohnya. Ini adalah yang pertama adalah yang disebut dengan dinamakan di sini residual. Di sini kita lihat ini ada proses konvolusi yang mungkin proses konvolusinya 2 kali, konvolusi lagi. Nah, kemudian di sini ada skipping ya, ada proses skipping di sini. Ada proses skipping di sini, skipnya di sini di skip ya. Ini di skip ya. Jadi di skip artinya di sini ada X input, ini X-nya langsung di sini X karena ini ada skipping di sini yang artinya dikalikan dengan identitas, artinya X-nya itu ada di sini. Yang keluar dari konvolusi itu adalah fx blok, residual blok yang biru ini artinya fx ditambahin dengan x ya. Ya, jadi konvolusi pertama, kemudian value, kemudian konvolusi yang kedua. Nah, ini fx tambah x sebelum kemudian value di sini ya. Jadi sebelum dilakukan value yang kedua, yang dari konvolusi kedua diproses dulu. Diproses, dijumlahkan ya. Di fx dengan x ini. Ini adalah proses skipping yang dimana di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan performansi. Jadi bisa
kedalamannya bisa lebih dalam lagi dengan adanya skipping ini. Dan juga seperti halnya di LSTM, di sini bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi gradient descent ya. Gradient descent itu adalah permasalahan untuk deep learning yang layernya banyak ya, adanya banyak, di mana supaya gradiennya tidak lenyap, artinya pengaruh dari X di sini, misalkan X di sini ini masih bisa informasinya bisa ke layer berikutnya. Kemudian di samping residual block ini adalah yang mirip-mirip, ada yang disebut dengan highway block, hampir sama. Bedanya di sini ya, bedanya di sini kita ada CX dan TX ya, ada CX dan TX, ini hampir sama. Ini adalah skipping, menggunakan skipping seperti itu ya. Ya, jadi dengan adanya proses skipping kemudian networknya bisa lebih deep lagi, karena gradient descent-nya bisa teratasi ya. Ya, gradiennya bisa teratasi. Kemudian ini kita lihat lagi untuk yang lain. Nah, ini kita lewat-lewat, kita hanya mencoba melihat beberapa saja ya untuk di bunga rampai ini. Kemudian ini contoh aplikasinya, CNN, aplikasinya untuk machine translation. Ya, untuk machine translation sudah pernah kita bahas juga machine translation, di mana machine translation itu ada encoder dan decoder ya. Ada proses encoding dan decoding. Nah, CNN itu digunakan untuk encoding di sini. Ya, jadi di sini proses RNN, di sini adalah RNN ya. Ini ada CNN, maaf ya, ini CNN, ini encodingnya, encoding. Kemudian ini adalah RNN ya. Ini adalah decodingnya. Jadi di sini CNN digunakan untuk encoding. Ini contohnya, meskipun hasilnya dibandingkan dengan RNN sebagai encoding dan RN plus N sebagai decoding, artinya ini namanya disebut dengan seek to seek. Ini seek to seek itu lebih umum, tapi bisa juga alternatifnya ini menggunakan encodingnya menggunakan CNN seperti ini. Ya, kemudian yang berikutnya ini juga secara umum kita bisa menggunakan karakter level, representasi karakter level. Artinya inputnya itu adalah karakter. Inilah karakter, bukan kata. Ya, ini salah satu yang bisa digunakan sebagai alternatif. Tapi tidak khusus hanya untuk CNN, bukan RNN juga bisa karakter level ya. Ya, ini masih contoh yang lain menggunakan karakter level ya. Saya kira singkat seperti itu untuk bunga rampai. Ya, jadi tadi ada proses skipping dan kemudian karakter level ya. Untuk yang bagian berikutnya adalah bagaimana CNN yang deep digunakan untuk klasifikasi teks. Insya Allah